easy going gitu. Tapi pada saat kalian masuk ke dunia korporasi, kalian pun juga harus bisa harus bisa menyesuaikan diri. Tidak bisa selamanya bahasa-bahasa pergaulan di tongkrongan di kampus itu bisa digunakan di tempat kerja seperti itu. Dan itu yang harus kalian mulai pelajari. Atau saya kalau mengambil satu analogi gitu ya, kalau kita berbicara terkait dengan adaptif atau adaptability, saya mengambil satu analogi itu, kita bicaranya adalah gelas gitu ya. Teman-teman semua masih tidak jauh berbeda dengan tadi analogi yang tadi yang saya sampaikan bagaimana dosen saya bercerita. Anggap saja teman-teman semua itu isi kepalanya itu seperti gelas ya. Diri kalian tuh seperti gelas gitu. Diri kalian seperti gelas yang pada saat kalian mau berangkat untuk on the job training atau internship itu, gelas ini ya tetap akan ukurannya 200 atau 500 ml. Tapi isinya di dalam sana, itu kalian silahkan keluarkan. Pak, kenapa kok harus isinya dikeluarkan? Nanti kan kosong, Pak, kepala saya. Saya ambilnya tuh, gelas ini semakin kalian belajarnya itu banyak, semakin ilmu yang kalian serap itu banyak, gelasnya itu akan semakin besar dengan sendirinya, tanpa kalian minta. Tapi isinya itu adalah bagaimana perspektif kalian terhadap kehidupan itu dibangun. Nah, sehingga sebelum kalian memasuki dunia baru, hal ini bisa kalian implementasikan. Isinya dikosongkan dulu, kemudian pada saat kalian masuk ke dunia baru atau ke lingkungan baru, kalian sudah siap untuk diberikan masukan-masukan yang ada di dalam sana. Seperti itu. Ya. Sama halnya pada saat kita berbicara tadi, gelas itu tadi ya. Semisal teman-teman semua gelasnya ini tidak mau dikosongkan, umumnya itu kita semua pasti akan ada merasa, elah gitu doang diajarin. Kayak gitu kan udah diajari di kampus. Kayak gitu tuh nggak penting lah, udah nggak penting di ini. Sekarang gitu nggak masuk ilmu-ilmu yang kayak gitu. Kemarin di kampus diajarkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya yang ada adalah kalian itu akan ngeblocking, put the barriers kalian di kepala itu. Aduh, kalau udah seperti itu, ada block mindset, teman-teman semua yang akan kesusahan untuk kalian akan mendapatkan feedback positif. Kalau kalian belum apa-apa sudah ya mindsetnya itu sudah di blocking di depan, kalian akan susah mendapatkan masukan apapun. 3 poin yang saya sudah sampaikan di awal itu pasti itu tidak akan berlaku gitu kan. Sehingga apapun yang diberikan oleh mentor kalian, ya sudah kalian akan kerjakan begitu saja. Terus bagaimana Pak caranya Pak gitu kan? Kalau misalkan kita masuk di lingkungan baru biar kita merubah mindset kita menjadi growth mindset gitu, kerennya sekarang kan gitu. Sekarang saya percaya gitu ya, orang itu sudah terlahir dengan harfiahnya masing-masing. Seperti saya kalau misalkan disuruh hitung-hitungan matematika yang jelimet atau akuntansi yang buat neraca segala macam, saya mungkin akan nangis. Saya mungkin akan stres di situ. Saya nggak akan selesai-selesai mengerjakan meskipun kita sudah menggunakan sistem ERP. Tapi kalau saya diberikan kesempatan untuk memberikan training, saya ada sharing session seperti ini, saya melihat potensi orang dengan cara kita melakukan coaching karir, saya akan jauh lebih mudah untuk meng-capture-nya. Saya percaya kalau misalkan setiap orang itu terlahir dengan anugerah masing-masing. Nah, caranya untuk kita bisa melihat anugerah masing-masing itu kan kita harus mencoba semuanya. Kalau saya boleh cerita dulu ya, saya sudah saya kenal dengan Bu Titi itu udah dari tahun 2020 pada saat saya kembali ke Indonesia. Kita sempat bersiaran di satu stasiun radio yang sama gitu kan. Tapi di situ ya akhirnya kita menemukan passion kita masing-masing yang berujung adalah Bu Titi sekarang beliau berpindah dari penyiar radio, beliau kerja secara full time, beliau di BINUS gitu kan. Kemudian saya
bergeser menjadi seorang HR di salah satu, hotel dan hingga saat ini saya tetap bekerja di, perhotelan kan seperti itu, dengan saya sebagai HR. Dari orang yang tadinya, mereka itu let's say katakanlah new graduates atau fresh graduate sampai akhirnya mereka bisa, kita develop 2 3 tahun sampai mereka punya, certain positions. Sama halnya seperti teman-teman semua, kayak gitu. Jangan hanya sekedar kalau, diberikan satu project gitu ya, cukup happy dengan project yang saat ini dikerjakan. Let's say katakanlah, teman-teman sekarang itu kan nggak suka hanya diberikan abu-abu, contoh yang abu-abu gray area gitu kan, kalian sangat tidak suka gitu kan ya. Contoh katakanlah kalau saya di perhotelan, saat ini saya mendekati ke, anniversary, otomatis saya akan melibatkan banyak tim untuk, mensukseskan acara kita untuk, road to anniversary. Nah, biasanya teman-teman dari, mmm, internship ini di departemen-departemen tertentu akan kita libatkan. Silahkan pada saat ada momen kalian dilibatkan, kalian observe apa yang bisa kalian influence di sana. Let's say katakanlah kalian diminta untuk, di, sisi PR atau kalian diminta untuk membuat satu kegiatan atau diminta untuk memegang satu project gitu, kerjakan aja dulu. Nanti kalau misalkan kalian tidak ngerasa maksimal atau kalian sudah mengerjakan tapi kalian masih belum maksimal, minta untuk kalian di-review. Kami rasa semua orang, manajer-manajer pun yang ada sampai saat ini, mereka tidak langsung sempurna. Mereka trial and error itu banyak sekali, kayak gitu. Karena dengan begitu yang kita lihat dari sisi senior atau supervisor atau mentor kalian, itu bukan hanya hasil saja, tapi bagaimana kalian berproses. Tadinya misal, oh baru masuk anak ini malu-malu ya, susah untuk kita ajak ngobrol, susah untuk kita ajak bonding. Tapi dengan adanya kegiatan, akhirnya satu sama lain bisa ngobrol, satu sama lain bisa mingle, bisa bonding dan akhirnya tahu satu sama lain dan membuat kegiatan itu jauh lebih baik. Itu tadi teman-teman pada intinya jangan langsung ngeblok di awal. Kalau di awal sudah ngeblok, akhirnya yang terjadi adalah kalian akan menjadi close minded dan kalian susah untuk mendapatkan satu challenge atau mendapatkan satu opportunity, seperti itu. Nah, jangan takut karena yang saya hadapi saat ini adalah, mmm, teman-teman di generasi kalian itu, sangat takut ada yang namanya feedback dan performance. Jadi, kalau kita berbicara feedback dan performance itu banyak metodenya. Kalau di saya itu ada one on one, ada satu persatu gitu ya saya panggil gitu misalkan, si A gitu ya, minta tolong datang ke office saya gitu. Nah, biasanya kalau sudah mau one on one itu kan takut, terus kemudian, eee, overthinking lah kalau bahasanya teman-teman sekarang ya, overthinking, nggak bisa tidur, sampai anxiety, sampai harus pergi ke psikolog atau psikiater untuk dapat obat antidepresan dan lain sebagainya. Hal ini yang kalian harus bisa bedakan. Saya akan berikan, sedikit pemahaman kepada teman-teman semua. Feedback atau performance ini adalah yang mereka review, itu bagaimana, kita menyelesaikan pekerjaan. Kita kembali ke poin yang awal tadi, ada namanya performance audit gitu kan. Nah, ketika kita mengaudit itu kita melihat satu persatu, apakah sudah sesuaikah dengan SOP gitu ya. Contoh saja kalau di perhotelan gitu ya, kami mengaudit operasional yang ada di front office katakanlah. Mereka yang ada di front office itu caranya mereka untuk handling telepon, caranya mereka mengangkat telepon, di sebelah tangan sebelah mana mereka harus handling telepon, kemudian tone suaranya itu seperti apa, greeting-nya itu bagaimana, itu adalah menjadi salah satu pelajaran, untuk teman-teman, internship biasanya. Itu pun juga bisa masuk ke dalam feedback and performance. Nah, dari proses ini, teman-teman semua perlu diingat, kalian harus bisa membedakan yang di-review adalah performance kalian, bukan personality kalian. Kami pun, saya pun sebagai HR atau sebagai mentor, yang kita review itu purely bagaimana profesionalitas kalian dalam bekerja.
bukan masalah personal kalian. Nanti kalau sudah nyerangnya itu ke personal, itu ujung-ujungnya adalah like or dislike, seperti itu. Jadi, teman-teman pun juga kita berikan pemahaman dulu nih di sini. Kita samakan dulu perspektifnya di awal, gitu ya. Nah, di poin yang pertama gitu kan, receiving feedback constructively. Jadi harus memberikan feedback yang konstruktif. Let's say katakanlah, karena saya di sini kenalnya sama Bu Titi ya. Saya ngambil contoh aja Bu Titi. Bu Titi adalah anak internship katakan di sini untuk di Markom gitu kan ya. Em, di Markom ini Bu Titi punya tugas untuk handling KOL. Karena kita hotel masih baru 3 tahun, kita minta Bu Titi untuk mencari KOL dengan beberapa kriteria gitu kan, dengan budgetnya itu dengan budget sekian. Setelah 1 bulan berjalan, Bu Titi akan saya review. Bagaimana Bu Titi di sini caranya beliau mencari KOL, kemudian bagaimana Bu Titi handling KOL, kemudian bagaimana Bu Titi manage Bu Titi punya budget kayak gitu. Jangan karena marketing itu biasanya mereka kan yang menghabis-habiskan uang ya. Ya yang penting budget marketing masih ada, ayo dihabiskan semuanya gitu. Enggak seperti itu. Kalau kita berbicara di bisnis uh, di private sector itu biasanya sangat tight dengan yang namanya budget. Jadi nggak sembarangan kita buang-buang gitu kan ya, nggak bakar-bakar duit gitu. Nah, tapi di situ nanti kita akan lihat bagaimana nih Bu Titi untuk mereview KOL-nya. Oh, Bu Titi, kemarin KOL-nya sudah bagus. Boleh nggak Bu Titi nanti next-nya itu KOL-nya dicari dengan kriteria yang A, B, C, D gitu. Kenapa kok misalkan kita harus mereview Bu Titi dengan karakter yang A, B, C, D? Oh iya, karena yang kemarin sudah oke, tapi secara segmentasinya belum masuk secara penuh di hotel kita. Hotel kita ini kan ada bisnis, sorry, kita ini kan leisure and family. Kemarin itu masih untuk yang, let's say katakanlah KOL yang fashion atau yang apa gitu kan. Jadi masih belum masuk, Bu. Itu adalah salah satu bentuk feedback yang secara konstruktif. Kalau yang destruktif seperti ini, biasanya ya kalau kita lihat mungkin ada di beberapa social media gitu kan, kita lihat di Reels atau kita lihat di FYP-nya teman-teman yang ada di TikTok gitu kan, langsung menyerang personal. Titik, kamu kerjaan kayak gini aja nggak benar. Kamu kan sudah aku kasih KPI. Kenapa yang kayak gini aja kamu nggak bisa menyelesaikan? Itu adalah salah satu bentuk feedback yang saya paling hindarkan. Jadi kita harus memberikan, oke, kalau kita mau mengoreksi sesuatu, kita harus bisa memberikan satu hal yang contoh yang baiknya itu seperti apa. Kita lanjut lagi ya ke yang poin yang kedua, translating feedback to action. Kita tetap nih ambil contohnya adalah Bu Titi sebagai intern di Markom di Hotel Alana Malang. Tadi sudah saya kasih Titi tadi masih kurang tuh, ada yang kurang dari part kamu cari KOL. Boleh ya nanti kamu mencari KOL yang relevan dengan brand image dari hotel ini. Titi langsung membuat ada satu namanya action plan. Oke, tadi dari Pak Surya aku bilang kurang family. Aku coba shortlist lagi nih KOL seperti apa yang masuk ke targeted family. KOL yang seperti apa yang masuknya adalah lebih ke laser. Jadi biar pada saat kita mengundang mereka itu tepat sasaran. Seperti itu. Itu bahasa gampangnya, teman-teman. Kalau misalkan kita tadi kan sudah nih kita secara pekerjaan gitu ya. Tapi kita pun juga harus mau one moment kita ngobrol nyantai dengan atasan kita atau senior kita untuk kita berbicara, tanya, harus memberanikan diri. Let's say katakanlah sudah 3 bulan, Pak, Bu, atau Mas, Mbak gitu ya, terserah mau manggilnya apa. Kira-kira kalau misalkan saya mau minta waktu 30 menit boleh nggak? Saya kepengen di review nih, saya butuh di coaching. Karena saya sendiri merasa kayaknya kok akhir-akhir ini saya merasa stuck ya sama diri saya selama 3 bulan ini. Boleh,
Selama cara kalian minta tolong dengan senior itu dengan baik-baik, kalian harus mulai tuh mapping diri kalian sendiri, melihat ya 360 ya, secara full, secara penuh diri kalian. Makanya kalau saya boleh bilang ke teman-teman semua, jangan lupa kalian untuk napak tanah. Kalian harus tahu siapa diri kalian. Jangan berarti melihat si A atau saya melihat Bu Titi kerennya di BINUS ya, sekarang sudah jadi head. Tapi apakah saya cocok untuk menjadi head di BINUS? Begitu juga mungkin Bu Titi. Tapi itu adalah sifat dasar manusia untuk comparing satu dan lain hal. Ngelihat saja misalkan Enendra magang di Alana yang selalu banyak dilibatkan kegiatan, proyek yang tidak ada habisnya, karena dia ngerasa skillnya sangat diasah di sini. Terus kemudian dia kumpul sama temennya bilang, kamu enak ya di sana ya, kerjaan banyak banget, jangan dilibatkan, apa-apa kamu masuk ke dalam komite. Tapi apakah kalian sudah refleksi diri sendiri? Kira-kira cocok nggak kamu ada di sepatunya Ainendra? Makanya saya mengajak teman-teman sendiri semua di sini menyadari secara penuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalian coba tanyakan ke diri kalian sendiri. Karena kebanyakan teman-teman semua kejadian-kejadian, contoh ya, saya mau cerita saja nih, kejadian-kejadian mereka yang punya panic attack, adanya anxiety, itu benar adanya. Pertama, karena kalian di generasi kalian sangat familiar dengan bahasa-bahasa atau dengan istilah-istilah mental health awareness. Saya pun sebagai lulusan psikologi pun akhirnya seneng ya gitu. Keren juga nih anak-anak sekarang sudah mulai aware dengan kesehatan mental yang itu akan mempengaruhi ke kesehatan fisik. Tapi kebanyakan mereka yang datang ke kami adalah mereka yang tidak bisa memaintain ekspektasi mereka sendiri. Ketika mereka dihadapkan sama dunia nyata, karena dunia pendidikan itu kan enak ya, kalian ada partnya disuapin, memang diberikan deadline tapi masih bisa masih bisa di excuse gitu kan, masih bisa Pak masih boleh nggak tambah waktu sekian menit gitu. Akan berbeda ketika kita berbicara terkait dengan dunia profesional gitu kan, kalau sudah nggak bisa kalian ditoleransi lagi di situ. Tidak semua perusahaan mau meninabobokan kalian meskipun kalian internship. Sehingga yang banyak datang ke office kami adalah mereka-mereka yang tidak bisa maintaining mereka punya ekspektasi. Karena kenapa? Karena mereka sendiri tidak sadar akan diri mereka secara penuh. Gitu ya. Mereka tidak sadar dengan dirinya yang penuh ini. Mereka melihat temannya bagus mengerjakan A, B, C, D, E, padahal dirinya sendiri itu punya kemampuan yang berbeda karena terlahir yang berbeda gitu kan. Sama-sama kamu di Markom, tapi kamu punya uniqueness. Kamu punya mentor, kamu punya supervisor, nanti boleh menanyakan, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, boleh nggak minta waktu 30 menit? Ini saya butuh coaching ya, karena saya merasa boleh apapun yang kalian rasakan itu butuh untuk diberikan masukan. Saya siap kok dengan apapun yang disampaikan. Nah, disinilah adalah proses kalian untuk mengosongkan gelas kalian itu tadi. Dengan begitu kalian diberikan masukan apapun oleh senior kalian akan jauh lebih bisa terima. Oke, Titi, kamu tuh bagus untuk negosiasinya dengan orang lain. Orang-orang yang tadinya tidak mau beli satu barang ini, ketika kamu datang dengan kamu pembawaan yang cheerful ini, orang itu akhirnya bisa melirik loh. Oh iya ya, Titi ternyata auranya positif nih. Oke, kamu note tuh. Oke, saya punya kemampuan di sini. Kalau misalkan ya, tapi kamu ada yang kurang, Ti. Misalkan,
kamu anaknya agak kelalu Siti. Pekerjaan, kadang kan kamu taruh laptop, dibiarin terbuka, itu kan bahaya. Nanti data-datamu kan bisa dilihat sama orang lain. Padahal laptop itu kan something yang kita bisa bilang itu ranah pribadi kita. Let's say katakanlah seperti itu. No hard feeling, tapi feedback ini adalah salah satu bentuk kita tumbuh menjadi dewasa. Begitupun dengan saya. Ketika saya mau perpanjangan kontrak, saya akan ngomong one on one dengan atasan saya. Saya ngomong dengan tim saya satu persatu. Gimana sejauh ini kerja dengan saya? Perlu nggak ada yang saya perbaiki cara kepemimpinan saya? Pasti kita nggak akan ada yang namanya pimpinan itu yang sempurna, staff yang sempurna itu nggak akan ada. Tapi bagaimana kita toleransi dengan tim tersebut, seperti itu. Jadi serius sekali teman-teman semua sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan untuk yang di post internship pathway, nanti kita akan ngomong nih strategi apa yang perlu kalian lakukan untuk cari muka ke atasan kalian dengan cara yang positif. Biar kalian dilirik, syukur-syukur habis dari kalian internship, kalian ditawarkan untuk full time position. Boleh, kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil saya mau seruput kopi sedikit, boleh ya? Boleh. Iya, gimana teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang proses internship yang sudah berjalan kemarin. Mungkin ada unek-unek atau apa, boleh dicurhatin. Tidak ada judgement di sini, tidak ada Tidak ada. proses nilai juga. Jadi apapun itu boleh dicurhatin. Misalnya, saya kok ngerasa kemarin udah maksimal, tapi nggak banyak diapresiasi misalnya, atau apa gitu. Gimana ya caranya biar tetap merasa itu tetap adil misalnya gitu. Atau apapun yang kalian pernah rasakan. Oh, sama satu hal Bu Titi, saya ingat sekali barusan karena ke-trigger Bu Titi ngomong sesuatu. Terkait dengan menjaga diri kalian ya, Mas Mbak semua, teman-teman semua, saya ingatkan sekali lagi, teman-teman internship itu rentan sekali menjadi objek untuk sexual harassment. Mau laki-laki mau perempuan. Jadi once ketika sexual harassment itu banyak bentuknya. Ada yang verbal, non-verbal, texting, catcalling itu yang paling parah sampai ada sentuhan dan sebagainya. Teman-teman semua, sebelum saya lanjut ya, ini agak random saya ngomong sih, tapi karena Bu Titi tadi men-trigger satu hal, saya minta teman-teman semua aware dengan diri sendiri, karena efek dari sexual harassment itu sangat besar. Saya punya satu kasus yang saya tangani cukup kompleks pada saat itu. Ternyata si siswa trainee tersebut, dia sampai masuk rumah sakit, pembengkakan ginjal sampai ke hatinya karena dia nggak mau makan, nggak mau minum, karena efek dari sexual harassment. Seperti itu. Jadi part dari sini ya bukan hanya diri kalian yang perlu dievaluasi atau perlu diberikan feedback. Bagaimana perusahaan tempat kalian magang pun juga perlu dievaluasi dengan cara mereka melindungi kalian sebagai anak internship atau sebagai teman-teman magang. Seperti itu. Kalian tuh ada harga karena kalian di sana adalah sifatnya belajar, ya tolong untuk bisa diberikan experience atau pengalaman yang baik selama proses belajar mengajar. Sama halnya dengan BINUS memberikan pengalaman yang baik untuk memberikan pengalaman yang terbaik untuk teman-teman semua dalam proses belajar mengajar. Begitu juga dengan tempat magangnya, seperti itu. Akan saya next ke post internship pathway. Jadi kebanyakan teman-teman semua di sini akan di direct hire. Saya lupa datanya, saya tidak tampilkan. Hampir 75% dari teman-teman yang direct hire itu adalah mereka yang dari internship. Dan mereka semua itu kebanyakan pun itu mereka yang sudah selesai proses magangnya, dan itu akan langsung diberikan offering untuk sebagai pegawai tetap kayak gitu. Karena kenapa di 6 bulan ya, 6 bulan sampai 1 tahun kan kalau di BINUS itu adalah proses mereka untuk memberikan training seharusnya. Melihat bagaimana talent-talent good talent di sini, mereka bisa melihat sebagus apa sih kinerja dan etos kerja teman-teman semua di sini. Once ketika mereka sudah mulai masuk di dalam working environment di sana, pimpinan pun juga akan melakukan evaluasi secara bertahap
kalian mumpuni untuk melakukan itu semua, tidak ada salahnya biasanya, user atau pimpinan kalian akan mempertahankan atau memperjuangkan kalian bisa join di, company tersebut, langsung di-propose ke HR, seperti itu. Biasa kurang 1 bulan gitu ya, kalian semua akan diberikan satu, apa namanya, satu satu, offering gitu kan, dengan benefit yang sesuai dengan, standarisasi dari perusahaan-perusahaan, seperti itu. Kadang kan ya juga agak mikir ya kalau misalkan, mereka-mereka semua, sudah punya good talent, karena 6 bulan adalah waktu yang tidak sebentar untuk memberikan training, terus kemudian dia akan dilepas begitu saja. Nah, sedangkan talent tersebut bisa dilihat, mereka itu punya, potensi untuk bisa mengembangkan perusahaan, kayak gitu. Kita lihat, poin per poin gitu ya, exploring future pathway, return offers into the graduate programs. Ini tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang sudah memberlakukan, kalau teman-teman semua tahu ada seperti Paragon gitu ya, kemudian ada beberapa perbankan, baik itu yang BUMN maupun yang non BUMN, yang private, terus kemudian ada juga beberapa, private sector, baik itu manufacturing ataupun yang jasa, mereka pun juga ada yang namanya graduate programs. Kemudian Global Career and Higher Education. Nah, untuk yang di sini, biasanya, tidak jarang juga pengalaman magang itu, dijadikan salah satu menulis, apa namanya, motivation letter untuk mereka propose untuk higher study, seperti itu. Kalau saya dulu, berbeda case-nya untuk, melanjutkan sekolahnya. Sama yang terakhir adalah entrepreneurship dan technology, company, seperti itu. Nah, kemudian, Mas, Mbak semua saya berikan sedikit, apa namanya, saya berikan sedikit roadmap untuk kalian bisa melihat bagaimana sih sebetulnya, mmm, internship ini bisa membantu teman-teman, reaching your career untuk di masa depan. Yang fase pertama adalah refleksi, tadi sudah saya sampaikan gitu, bagaimana kalian sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas, terus kemudian bagaimana kalian mendapatkan feedback dari atasan, yang itu translation atau diartikan atau dibentukkan dalam, action plan. Kalian harus mengupgrade diri, "Oh, tadinya saya kurang di bagian bahasa." Kalian pada saat itu apply di perusahaan, multinational company, yang ternyata pada saat kalian masuk itu, let's say ini contoh aja ya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan, China, atau mungkin ada yang Jepang, ada yang Jerman, dan sebagainya. Kalian ngerasa bahasa, asing kalian selain bahasa Inggris itu kurang, "Aku mau ngambil les deh, aku mau ngambil kursus deh." Kayak gitu. Itu men-trigger kalian untuk bisa jauh lebih baik. Kemudian, "Oh, kok data analytical saya kok kurang ya? Boleh deh aku mau ngambil, kursus atau aku mau ngambil short course." Seperti itu. Nah, dari action plan itu, kalian bisa alihkan atau kalian bisa terjemahkan kembali dalam satu portofolio. Kalau teman-teman yang, masuk dalam, let's say katakanlah PR, atau enggak teman-teman ada yang masuk di, graphic design gitu ya, kalian jangan jangan ragu untuk kalian mau share di situ. Kegiatan-kegiatan apa yang sudah kalian, pernah kerjakan, portofolio apa yang pernah kalian kerjakan. Pada saat itu saya masih ingat sekali, saya ambil contoh pada saat saya menginterview Veronica dari, jurusan PR. Dia saya tanyakan, "Portofolio apa yang sudah kamu lakukan selama kamu 4 bulan ada di Korea?" Gitu kan. Dia menunjukkan di sosial media, dia seperti apa. Terus kemudian, apa yang dia, lakukan strateginya untuk brand activation, perusahaan parfum yang ada di Korea gitu kan, dia tunjukkan di situ. Dan ya it works gitu kan. Karena dengan dia melakukan itu, adanya dokumentasi yang cukup rapi, sehingga membuat kami user itu mudah untuk melihat bagaimana sebetulnya dia selama, program 4 bulan ada di Korea itu, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada the launching, atau kalian apply, kalau tadi tidak langsung dapat offering pada saat kalian magang, direct offering, kalian bisa apply ke beberapa, perusahaan-perusahaan rekanan yang ada di, Indonesia, seperti itu.
Ini adalah sedikit, personal action plan strategi gitu kan. Kalian, pada saat kalian internship, jangan lupa kalian harus set, target, kemudian, weekly feedback, skill enhancement, kemudian network building. Karena sekarang itu kalau saya boleh bilang, kebanyakan ada istilah yang introvert, extrovert gitu kan. Kalian terpacu atau terhalang, dengan istilah-istilah itu sehingga kalian, ya sudah mengurung diri kalian untuk tidak mengeksplor diri lebih banyak, kayak gitu. Contoh saja kalau misalkan, saya terlalu menutup diri terhadap, perubahan-perubahan baru, saya tidak akan tahu kalau ternyata, di BINUS ini ada program enrichment yang, mereka akan provide kita punya, mmm, on the job training itu di-provide sampai 1 tahun, 6 bulan ya, 6 bulan mereka harus ada di satu perusahaan, kalaupun memang mau meneruskan, itu diperbolehkan, seperti itu. Nah, kalau tidak saya membuka diri akan hal itu dengan Bu Titi dan saya nggak ketok pintu duluan gitu ya, tidak tahu nih, ternyata BINUS punya program se-advance ini, kayak gitu. Dan kita pun juga harus ngeset target. Dengan adanya seperti kegiatan ini, saya sama BINUS bersinergi ini harus menghasilkan apa, kayak gitu. Bukan hanya sekedar, "Oh ya udah internship-internship aja," gitu. Syukur-syukur nanti kalau memang ada yang good talent-nya, saya akan bilang sama Bu Titi, "Bu Titi, boleh nggak dia nggak usah kembali ke sekolah, dia langsung saya direct hire Bu, karena kami butuh," kayak gitu. Seperti itu ada possibility-nya, apalagi kami, di Grab Archipelago ada sekitar 150 hotel yang ada tersebar di seluruh Indonesia, terutamanya di daerah-daerah pariwisata dan, bisnis, distrik. Di sana pun juga pasti akan sangat membutuhkan teman-teman, dari BINUS, beberapa skill yang dibutuhkan oleh teman-teman BINUS, seperti itu. Itu saja dari saya. Silakan, jika ada pertanyaan, teman-teman yang di Malang khususnya, nanti akan saya traktir makan siang rolasan yang ada di Wow, sini, yang ada di, Alana Malang. Kalau ada yang di Mojokerto, boleh, nanti saya traktir juga. oke, ini kesempatan bagus dong. Ini yang angkatan ngeliatin saya ya. Boleh. Dosen-dosen Oke. juga boleh kok, Bu, tenang aja. Oh, boleh juga. Oke. Baiklah teman-teman, ini kesempatan baik juga buat teman-teman yang ada di Malang juga. Kalau mau bertanya, silakan. Keluarin unek-uneknya boleh, curhat-curhat boleh, karena Pak Surya Iya, sudah bisa mendapatkan curhat. Jadi siapa tahu kita bisa sama-sama bantu cari solusinya ya. iya, Karena saya yakin teman-teman, maksudnya teman-teman ini di internship pasti ada keluh kesahnya ya. mhm, Kalian dari apa istilahnya dari kampus, point of view di kampus, kemudian masuk ke dunia kerja, itu pasti banyak banget yang bikin kalian kaget atau kalian merasa kok gini, kok gitu, kok ini, kok itu gitu. Saya percaya ada yang terjadi. Terus kalian bingung, ini cara ngerjainnya gimana? Ini kok bingung ya mengerjakannya seperti apa gitu. Yuk iya, silakan bertanya teman-teman langsung raise hand atau teman-teman boleh chat box aja ke saya boleh. boleh boleh. Nanti kita Enggak anonim ya, Buti? anonim karena biasanya beberapa ada yang nggak mau sungkan aja maksudnya karena perusahaannya apa namanya nggak mau disampaikan perusahaannya. Ini sebenarnya ada Mhm, satu udah masuk tadi pas pas Surya ngobrol. iya, Izinnya aku nggak sebutin namanya karena di DM. nggak apa-apa, Bu Mungkin Titi. enggak. Oke, jadi gini, dia ini sudah mulai magang sebenarnya, tapi bingung karena dari awal itu di-briefing tapi tidak jelas, penjelasan tugasnya. Nah, Oke, dan si, atasannya langsung mungkin itu berbeda kantor. mmm, Apakah kemudian etis atau boleh kalau dia membicarakan ini, yang dirasakan ini langsung ke kepala divisi? Karena, sekitar 2 mingguan ini tuh dia ngerasa diabaikan oleh stafnya dan, ketika ditanya baik-baik mereka selalu, "Oh nanti ya," gitu. Nah, oh, bingungnya karena kalau misalnya langsung ngomong ke kepala divisi kesannya kayak ngadu-ngaduin ya, mungkin ada mhm, bimbang di situ. Tapi mhm, dia juga bingung, "Ini saya ngerjain apa di sini?" Gitu, "Kok ketika ditanya saya harus apa tuh dijawab, oh nanti ya, mhm mhm, gitu. Nah, mhm mhm gimana mhm. menurut Pak Surya? Boleh dibantu nggak? Oke, Bu, kalau kata saya,
nggak apa-apa, sampaikan aja. Cuman Oke. cara penyampaiannya itu yang again ya, kita kan ngomong sama atasan nih, kita ngomong dulu, Mhm. "Bapak, saya minta waktunya sebentar," kayak gitu ya. "Saya minta waktunya Mhm. sebentar, saya mau menyampaikan ada hal yang, menurut saya ini, tidak adanya kesesuaian dengan apa yang disampaikan pada saat di awal," kayak gitu. Sudah mulai dengan prolog kita di sana, itu adalah bentuk bridging atau menjembatani untuk kita ngobrol atau ngomong dengan kepala divisi. Saya rasa pimpinan ya, pimpinan itu kalau bagi saya Bu Titi, kita bukan Mhm. hanya harus pandai untuk ngomong, kita juga harus jago untuk mendengar. Saya rasa Mhm. pimpinan dia sudah Mhm. di tahap kepala divisi, beliau pasti akan bisa mendengar kamu sampaikan dengan baik-baik tanpa untuk mendiskreditkan posisi-posisi tersebut, kayak gitu. Misal ngomongnya, Mhm. yang saya rasakan seperti ini Pak, mohon maaf ya, nanti boleh kalau memang ini tidak sesuai saya boleh diluruskan, tapi izin ya Pak, saya mau menyampaikan dulu dari perspektif saya. Kami rasa itu cukup polite, cukup etis gitu kan. Karena kalau tidak Bu, ini yang kita khawatirkan itu akan menjadi bola-bola salju. Kalau bola-bola salju dikasih es kan enak ya, panas-panas ya. Tapi kalau misalkan bola saljunya itu, terus ngegulung 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 itu sampai besar, kemudian dia meledak gitu kan, kena satu hal yang apa namanya, yang benda keras gitu kan, kemudian meledak, itu yang kita tidak inginkan, Mhm. Oke, kayak gitu. berarti baiknya nggak apa-apa disampaikan saja ya? Iya, Heeh, boleh boleh gitu. boleh boleh disampingkan. Mhm, karena memang mungkin posisi intern ini kan juga ini ya, mereka pasti ada, "Aduh gimana nih, cuma intern nih di sini, takutnya entar dilihatnya kayak ngadu." Tapi sebenarnya teman-teman disampaikan dengan baik dan, itu juga menunjukkan keaktifan kalau kalian juga pengen aktif ada berada di sana dan doing Mhm. something untuk si perusahaan. Mhm Gitu ya, Pak mhm mhm. Surya, ya? Betul, karena begini Bu, kalau saya memposisikan sebagai, tempat pemberi kerja atau tempat intern ya Bu ya, ini Mhm. adalah tanggung jawab moral saya Bu, kepada, kampus sebetulnya, bukan hanya karena BINUS ya Bu ya. Saya pun juga Mhm. akan menjaga hubungan baik ini, jadi karena kan sudah dititipkan ya Bu ya, jangan cuma dititipkan terus kemudian dibiarin gitu aja ya Bu, maaf nih, kayak anak ayam dibiarin gitu aja, enggak. Jadi kita Mhm. memang ada kewajiban untuk kita harus take care, kita harus benar-benar, memastikan mereka, dalam keadaan yang tepat, seperti itu, gitu. Oke. Makanya kami tidak mengambil terlalu banyak biasanya biar controlling-nya juga oke. Di chatbox banyak nih ya, ternyata. Ada juga nih. Kita boleh sudah selesai boleh lanjut? Sudah sudah. Oke, tadi yang nanya, yang tadi aku sampaikan ternyata sudah bilang, terima kasih, ya sama-sama. Udah Sama-sama. dijawab. Selanjutnya ada Ahmed Syaifullah Al-Akbar. Ahmed ini di mana? Kamu di Malang atau di mana? Kalau di Malang entar ditraktir makanan ya. Ditraktir makan di Alana, oke? Selamat siang Bapak, mohon izin bertanya apabila seorang intern sedang tidak mendapat task yang sedang di-assign oleh user, kemudian mengambil inisiatif untuk mengerjakan hal lain sebagai bentuk upskilling dari perspektif, HR itu bagaimana melihat case tersebut? Selain intern tetap harus proaktif untuk reach out ke user dan ask for new tasks. Apakah ada best practice yang usually diimplementasikan dalam kondisi seperti ini? Waduh, bahasanya sangat Gen Z ya, Bu. Iya dong, kita kan Gen Z semua. Iya, aku juga masih Gen Z, anakku Gen Z. Anyway, thank you, bagus bagus. Kadang kan ada part yang memang anak-anak intern itu mereka lagi tidak terlalu banyak, apa namanya, tidak terlalu banyak diberikan pekerjaan ya, karena memang lagi low season lah bahasanya. Mhm. Kami rasa tidak ada masalah kalau apalagi dengan, eee, Ahmad ya, saya manggilnya ya, itu masuk ke Mhm. salah satu perusahaan yang Kak cukup Suwi besar. Pora. Hah? Oke, sebentar ada yang bocor. Mereka yang masuk ke perusahaan besar biasanya akan mendapatkan akses-akses LMS seperti itu. Silakan kamu datang ke HR, biasanya di perusahaan besar itu akan punya bagian L&D sendiri, kamu tanya, tas-tas atau misalkan ada, learning apa yang bisa kamu lakukan untuk upskilling gitu ya. Karena ya itu tadi, kita tidak hanya memperhatikan satu persatu, dengan kalian punya, modul atau enggak. Kemarin yang kita punya semacam kayak laporan itu ya, bentuk kalian, laporan magang itu, kalian, jangan cuman sekedar fokus sama itu aja. Kalau kalian ngerasa, "Oh,
aku udah selesai nih pekerjaanku. Kok aku masih kurang ya, silakan kalian minta pekerjaan yang lain yang masih relevan dengan apa yang kalian pelajari dari, kampus," kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau cross training, itu juga diperbolehkan. Sama halnya kalau di tempat kami, Bu Titi. Teman-teman Mhm, atau staf-staf yang lain itu pun juga boleh mendapatkan exposure yang lain gitu kan. Mereka boleh yang dari accounting katakanlah, mereka kepingin belajar di front office, atau enggak misalkan yang dari kitchen gitu kan, mereka akan belajar di housekeeping gitu. Itu mhm. kami tidak ada masalah dengan hal yang seperti ini, dan kebetulan kami secara modul pun juga sudah kami siapkan. Once ketika mereka mau belajar itu, biasa kami akan berikan pendampingan bagaimana mereka progresnya, seperti itu. Tapi ya itu tadi ya, Oke. jangan karena, tidak ada kegiatan sebentar, mungkin kepalanya berisik gitu ya, itu menjadi salah satu kegiatan-kegiatan impulsif saja yang tidak Mhm. sustain. Akhirnya, suka yang hanya mencoba satu hal yang baru, tapi tidak sustain, tidak disesuaikan dengan kebutuhan diri. Maka dari itu tadi ya, kalau diingat ya, pada saat saya ngobrol dari awal, kita harus lihat dulu diri kita secara utuh, kebutuhan Mhm. apa ini gitu ya, untuk kita mencapai sukses. Memang banyak hal nih pintunya untuk kita mau sukses, cuman kita lebih baik dan fokus biar connecting the dot-nya itu lebih enak, kita ngambil training yang memang relevan dengan apa yang kita pelajari saat ini, Mhm. seperti itu. Semoga Oke. menjawab. Terima kasih, Ahmed ternyata di Jakarta ya? Aduh, ya sudah, aku kasih fotonya aja Rolasan nanti. Iya, nanti ada voucher buat lunch, lunch ya atau apa tadi? Lunch, Bu, Oh, boleh. lunch, nanti ada voucher Mhm, lunch buat teman-teman yang nanya dan kalian ada di Malang ya, mhm, atau kalian mau ke Malang boleh. silahkan. Selanjutnya ada Jessica Kimberly, "Raven aku Wow. cubit ya." Dia tanya, Messi atau Ronaldo? Raven aku bukan anak bola ya. Oke, ada Jessica Kimberly. Selamat siang Pak, saya izin bertanya untuk yang sempat Bapak singgung sekiranya tadi terkait social harassment. Menurut Bapak apa Mhm, tindakan pertama yang sebaiknya dilakukan ketika mungkin mengalami, aduh amit-amit jangan sampai ya teman-teman mengalami iya, hal iya, iya, tersebut. iya, Cuma Buti. kalau terjadi, Mhm, bagaimana hal pertama yang mhm, harus mhm. dilakukan menurut Pak Surya? Oke, makasih banyak, Buti. Sexual harassment itu saya ngambil langsung contoh aja ya, Bu, ya. Karena sebagai HR tuh cukup sering saya handle hal-hal yang seperti ini. Mmm, tapi again saya disclaimer dulu, jangan akhirnya saya menceritakan atau saya memberikan training ini, itu menjadi salah satu, apa ya, akan menjadi salah satu tools buat kalian dikit-dikit sexual harassment, tidak seperti itu. Nah, satu case yang saya hadapi yang seperti tadi, itu kan dia tidak berdaya. Jadi case-nya adalah anak trainee si perempuan ini dipanggil oleh seniornya, Bu, sama siapa tadi, Jessica. Dia dipanggil ke Mhm. seniornya ke gudang, dimintain tolong untuk mengambil barang, dan seniornya sudah ada di gudang tersebut. Dalam gudang itu, seniornya manggil gitu kan ya, "Maaf," saya anggap teman-teman semua di sini sudah cukup dewasa, jadi saya bisa membicarakan yang cukup 18 plus plus. Jadi pada saat itu, teman-teman, si seniornya ini, si pelaku, itu sudah, melepaskan celananya. Sudah lepas, Waduh, Bu, celana sama kancutnya itu sudah lepas, celana eh, dalamnya. Dan si korban itu diminta untuk melakukan oral sex. Ya, kok iya masih beruntung, ini orang Jawa ya, kok masih beruntungnya tiba-tiba itu ada yang masuk ke dalam gudang itu, yang gudang gelap itu, orang lain yang mau ngambil barang. Akhirnya si pelaku ini langsung menutup menggunakan tablecloth gitu ya, kemudian nggak dilanjutkan itu. Tapi si korban ini, iya, saya ke-distract lagi. iya teman-teman komennya Iya, kita iya, lagi nggak ngeluh, nggak ini apa-apa, kita lagi silahkan. serius. Berarti mereka involve ya, Bu? Heeh. Iya, iya, Iya. info-info. Jadi si korban ini, dia ketakutan sampai dia gemeter badannya kan, karena dia tidak bisa melawan. Satu, akhirnya sampai dia, ya itu tadi yang saya ceritakan, sampai masuk rumah sakit karena tidak mau makan, tidak mau minum. Ya gimana kan, organ dalam ini kan terus bergerak ya, tapi tidak ada bahan bakarnya yang untuk diolah. Kemudian case yang kedua, perempuan juga ini, Bu, korbannya. Pelaku sudah punya anak, sudah punya istri, masih ngecat-ngecat, insist untuk ngajak nonton, ngajak, apa namanya, dating lah, bahasa seperti itu. Tapi si korban itu sudah untuk put barriers, sudah bilang, "Enggak, Mas, kamu kan sudah punya
istri, sudah punya anak, aku nggak mau. Tapi tetap terus, sampai satu momen ketika dia in charge bareng, di satu area yang memang itu tidak ter-capture oleh CCTV, si pelaku ini ngecup keningnya, Bu. Ngecup keningnya, Waduh. si korban ini teriak, spontan. Akhirnya kan, jadi satu perhatian kan, Bu, ya, dipanggillah ke HR. Akhirnya si korban cerita, kita pisahkan dengan si pelaku. Dan ternyata di sana bukti-bukti chat itu tidak dihapus. Ya udah, kalau di saya ya, ada pelakuan seperti ini nih kan memang pure physical harassment, ada apa namanya, ada intensi untuk melakukan itu, bukti-bukti sudah jelas, saya close, saya berikan kronologi, saya keluarkan hari itu juga pelakunya. Kalau sebagai korban, ketika ada yang seperti ini, silahkan untuk kalian self defense. Tapi bagaimana Pak, kadang kan kita itu kalau dilakukan seperti ini tuh, kalian pertama diem dulu, memang harus diem dulu, gitu ya. Kalian harus diem dulu, kalian kontrol emosi kalian. Tapi kalau kalian tidak bisa kontrol emosi kalian, ada yang catcalling atau yang manggil-manggil atau yang megang ini, kalian boleh berontak, kalian boleh luapkan. Mohon maaf sebelumnya ya, mungkin ada beberapa teman-teman di sini dari 120-an ini, 200 ya, 200 orang ini yang mungkin ada pengalaman dulu yang mulai ke-trigger. Saya mohon maaf sebelumnya, kalau tidak nyaman boleh untuk tidak mendengarkan. Tapi ini bagi saya adalah salah satu edukasi untuk teman-teman semua. Jadi silakan untuk teriak, untuk berontak. Tidak ada yang salah dengan pemberontakan ini. Kayak gitu. Berontak aja. Jangan dijadikan, maaf ya, oh kamu karena tidak menggunakan hijab, oh kamu pakai baju yang ini. Enggak, bukan perempuan yang salah. Maaf ya, bukan saya membela gender sebelah atau segala macam, enggak. Lebih kepada ini adalah lebih kepada pola pikir. Saya akan bilang bukan perempuannya yang salah, tapi memang otaknya yang laki-lakinya aja yang sudah mesum. Seperti itu. Kalau ditanya di tempat Pak Sudra bagaimana? Ya, hal yang seperti itu kami akan lakukan secara periodically untuk mengingatkan. Mereka bosan, biarin. Kayak gitu. Oke. Iya, biasanya kalau ada kejadian gitu soalnya, ada yang panik sehingga tidak bingung melakukan apa gitu ya. Iya. Jadi baiknya memang, gimana ya, maksudnya keadaan panik itu kadang-kadang, korban jadi kayak langsung nggak bisa ngapa-ngapain, langsung takut, langsung bingung gitu. Jadi itu yang mungkin, controlling di mind-nya kita sih. Iya. Langsung kayak menunjukkan sisi bertahan gitu, langsung kayak Iya. melawan gitu ya. Iya. Betul. Ini bentar, ini si Kaisar beruang hitam, ayo ini NIM-nya mana? NIM sama nama aslinya mana? Kaisar beruang hitam. Kamu ya. Kalau digigit boleh nggak? Ya, kalau memang itu adalah salah satu bentuk self defense ya silakan. Bingung pertanyaan ini dia lucu atau gimana nih? Oke, baiklah. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Boleh dilanjutkan? Oh ya, Jessica Kimberly apakah sudah cukup menjawab? Yes. Atau mau dilanjutkan pertanyaannya, boleh ya nanti di chat. Boleh. Oke, ini ada dari Lalu Aldio Suryawan. Mohon izin, dalam konteks performance management, bagaimana cara seorang intern melakukan expectation alignment dengan user atau supervisor sejak awal agar key deliverables, sukses kriteria dan prioritas kerja memiliki persepsi yang sama. Apakah terdapat framework atau best practice tertentu yang Bapak rekomendasikan agar performa intern itu dapat dievaluasi secara objektif sejak awal masa internship? Good questions. Bagus. Saya suka sekali. Oke. Tadi namanya siapa? Lalu Aldio. Laki-laki ya sepertinya nih ya. Oke. Karena Lalu itu gelar gelar kebangsawanan ya, jadi Aldio saja saya panggilnya ya. Kaisar beruang hitam siapa ini? Ayo, aku NIM-nya berapa? Oke. Aldio, pada saat kamu masuk itu ada yang namanya tahap induction. Di induction di situ kamu akan diberikan beberapa do and don'ts-nya. Terus kemudian nanti akan ada beberapa learning objective yang akan kamu dapatkan. Sama halnya ketika kita berbicara KPI.
gitu ya. Learning objektif yang akan kamu dapatkan contohnya kalau seperti tadi kamu PR gitu kan, kamu akan mendapatkan ini, pekerjaanmu akan diberikan ini, kayak gitu. Nah, pada saat kamu duduk bareng sama seniormu pada saat induction, kamu boleh menyamakan persepsi dulu. Pak, Bu, ini maksudnya seperti ini ya. Silakan pada saat kamu one-on-one di awal itu kamu make it clear dulu sama job ekspektasinya beliau seperti apa. Dan lakukanlah itu yang namanya evaluasi secara periodically. Kalau saya dulu di startup karena COVID ya waktu itu akhirnya membuat kita full online. Saya hanya ketemu dengan teman-teman di kantor tuh hanya 2 minggu, sisanya adalah online. Akhirnya kita buat yang namanya weekly dan bi-weekly meeting. Weekly meeting yang day to day basis saja. Karena kebetulan saya waktu itu organization development, kita harus memikirkan efektif tidak dengan melakukan efisiensi di departemen ini kayak gitu. Yang kita harus komunikasikan one-on-one dengan user dan dengan atasan saya. Sama halnya dengan Mas Aldio. Nanti misalkan kamu di set satu pekerjaan, silahkan kamu diskusi dulu. Karena again, kalau misalkan kamu tidak bertanya, ini kan tempat magang, tempat internship, kamu akan dianggap sudah bisa. Tapi jangan terlalu banyak tanya, sampai hal ngeklik di mana kamu ngambil file itu pun juga nggak perlu lah gitu. Perlu adanya inisiatif juga. Karena tipikal dari user atau atasan itu kan masing-masing. Ada yang membiarkan dulu nih, gitu ya. Kalau saya tipikalnya, ya saya akan ajak ngobrol dulu. Tapi saya tidak akan micro. Saya biarkan dia dapatnya informasi itu dari mana. Kalau saya kadang-kadang saya akan memberikan dulu nih tugasnya, Mas Aldio. Nih contohnya kayak saya, coba kamu buat proposal untuk kegiatan anniversary. Saya kepingin ada CSR, ada ini. Pikirkan dulu, buatkan konsep gitu ya. Saya biarkan dulu, biar dia mulai berpikir. Biasanya ketika kita sudah mulai melihat, biasanya kita sudah mulai ngobrol dan duduk bareng, kita baru akan memberikan beberapa feedback. Kayak gitu. Nah, dari situ, kita sudah bisa mulai menyamakan persepsi. Kalau dari awal kita sudah mulai disuapi gitu ya, nanti ke sini ya, itu yang tidak akan menjadikan kita jauh lebih dewasa biasanya. Maturity itu akan terbentuk dari kita melakukan kesalahan dan kita belajar dari kesalahan untuk tidak dilakukan yang kedua kali. Sama halnya dengan hubungan ya. Kalau sudah sekali selingkuh, itu kan gelas kan retak gitu ya. Nggak akan percaya biasanya yang kedua, yang ketiga. Kayak gitu. Oke. Bisa diterima, Leo? Buset. Thank you. Kaget aku. Wow, ada satu lagi. Reason, soan nggak boleh Reason ya. Oke, terima kasih Aldio. Kemudian ini ada dari Steven. Nah, ini terakhir sepertinya ya. Yes. Oke, saya ingin meminta pendapat sebagai mahasiswa desain interior. Saya merasa selama internship itu lebih banyak kerja di belakang layar dengan pekerjaan di komputer. Saya belum banyak memperoleh kesempatan untuk mengikuti site visit, meeting dengan klien maupun proses pengambilan keputusan dalam proyek. Apakah kondisi tersebut masih wajar dalam internship atau sebaiknya mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengamati proses-proses tersebut sebagai bagian dari pembelajaran profesi? Selain itu, mau dijawab dulu atau lanjut aja? Sampai situ dulu ya, Bu ya. Oke, profesi itu. Iya, sampai di profesi itu ya. Di desain interior memang kan main behind the desk ya biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan seharusnya biar mereka juga bisa mereka juga bisa experience, biasanya hanya sifatnya pendampingan saja. Kamu observing saja biasanya di situ, tidak langsung kita berikan secara komprehensif kamu untuk mengambil keputusan dan lain sebagainya. Kadang anak-anak yang adik-adik yang mereka belajar profesi gitu ya, seperti desain interior, itu biasanya pada saat setelah set visit itu kan akan diajak untuk ngobrol bareng, kira-kira ini eksekusinya akan seperti apa. Disitulah mulai akan melakukan yang namanya brainstorming dan kamu akan dilibatkan. Tapi sekarang kita kembalikan lagi ke perusahaannya. Sejauh mana mereka mempercayakan untuk teman-teman OJT bisa involve lebih dalam. Biasanya kalau sampai pengambilan keputusan, itu biasanya untuk teman-teman yang sudah
tahapannya adalah full time position biasa seperti itu. Tapi tidak ada salahnya kalau memang sama siapa ini tadi? Kok Aldio? Oh, Steven. Stephen. Steven misalkan mau bertanya gitu ya, Pak, boleh nggak saya diberikan experience sekali atau 2 kali kami untuk site visit dan dilibatkan untuk di project ini gitu ya. Kalau memang beliaunya, waduh, kami masih belum ready untuk adik-adik trainee atau adik-adik internship, ya sudah, berarti memang nurture perusahaannya itu meng-create untuk adik-adik internship adalah sebagai eksekutor saja. Tidak yang mereka diminta untuk menjadi konseptor dan analisator. Belum sampai di tahap itu. Jadi kita case by case nih ngomongnya. Kalau di tempat saya biasanya seperti Ainendra gitu ya dari DKV, beliau ya akan saya libatkan pada saat ada industri visit dari Filipina kapan hari, beliau ya akan taking video, dia akan taking konten seperti itu. Pada saat malah saya tunjukkan ke Bu Titi, saya cukup bangga pada saat itu dengan Ainendra yang dia buat apa namanya, dia buat satu video pada saat kami dari HR ada kegiatan namanya Snacking Days. Dia yang buat konten itu dari buat ininya, dari apa, buat storyboardnya, eksekusi sampai dia cara nge-shootnya, sampai dia editingnya, rilis ke sosial media itu Enendra sendiri yang ngerjakan. Kayak gitu. Jadi memang tergantung dari nurture perusahaannya seperti apa, Steven. Seperti itu. Lanjut Bu Titi. Yes, oke. Terus dia juga tanya selain itu pembagian tugas untuk para senior di kantor itu sudah cukup jelas sehingga masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri. Dalam kondisi ini, saya sebaiknya tetap meminta kesempatan untuk ikut site visit kah atau cukup fokus pada tugas yang diberikan? Nah, selama ini saya berinisiatif nih minta tugas atau pengalaman yang pengen dipelajarin dan untungnya perusahaan di batch 1 sebelumnya di dia internship sebelumnya itu cukup terbuka, jadi saya diberi kesempatan. Tapi jika nanti di perusahaan lain saya tidak diberikan kesempatan seperti itu, sebaiknya apa yang perlu saya lakukan agar tetap bisa memperoleh pengalaman belajar yang lebih lengkap? Jadi seperti tadi bolehkah me-request kayak, "Bapak apakah saya boleh mungkin ikut juga?" gitu. Iya, nggak apa-apa kok. Saya rasa dengan teman-teman generasi sekarang itu ya Bu Titi, dengan mereka keberaniannya untuk speak up itu, kami rasa itu juga salah satu bentuk apa ya, bentuk keberanian yang kadang generasi saya sama generasi Bu Titi itu nggak ada nih kemampuan dan keberanian untuk melakukan itu kayak gitu loh. Jadi makanya saya pun juga, tapi saya titip Steven harus dengan cara yang polite, dengan cara yang cukup sopan gitu ya, karena tidak semua pimpinan-pimpinan itu mau diintervensi pekerjaannya seperti itu. Sehingga saya rasa sih tidak ada masalahnya. Kalau memang mereka tidak, mohon maaf ya masih belum boleh untuk teman-teman internship involve lebih dalam, oh that's all gitu kan. Berarti Steven boleh dapat kesempatan nanti, semoga saya doakan di kesempatan yang lain Steven bisa dapat pekerjaan full time position yang bisa fulfill Steven expectation. Terus nanti tanya dengan saya, Pak, tapi gimana saya mau dapat full time position ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Gini, Steven, kamu kan you've been experiencing on your first batch gitu kan ya. Jadi pengalaman dan portofolio itu yang bisa kamu ceritakan, meskipun bukan dari posisi atau bukan dari perusahaan yang sekarang. Seperti itu. Tidak ada masalah. Aman aja. Nah, oke. Baiklah, terjawab ya. Oh, ya ampun, masih ada. Seru ya Putih ternyata. Oke, masih mau diterima atau gimana? Saya aman Bu. Aman. Terakhir sepertinya Terakhir ya. karena di sini teman-teman harus masuk breakout room untuk ketemu sama program studinya. Oke. Dari Muhammad Yusuf, selamat siang Pak Surya, izin bertanya, saya ada case tempat saya harus keluar kota yang jauh jika ditugaskan keluar kota. Di tempat saya harus keluar kota yang jauh jika ditugaskan keluar kota. Wajar tidak meminta uang reimburse dalam posisi intern. Yang kedua, kenapa proses penerimaan intern itu sama seperti posisi full time, bahkan waktu kerjanya juga sama, tapi nggak dapat benefit bahkan unpaid dan tidak ada undang-undang khusus untuk melindungi mereka, bahkan perlindungan beberapa kampus lepas tangan, apa lebih baik langsung full time aja ya Pak? Kemudian saya pernah lamar beberapa HRD itu menerima dokumen-dokumen sensitif, padahal interview saja belum dan bilangnya ini harus untuk administrasi. Bagaimana menyikapi ini? Sepengalaman saya dan kata teman-teman HRD saya dulu nggak pernah kayak gini. Apakah ini anomali atau gimana? Nah, gimana Mas? Berat nih sepertinya. Gimana nih teman-teman intern? Oke. Kalau kita case yang pertanyaan pertama, make it quick ya.
Untuk Mhm. pertanyaan yang pertama, siapa tadi namanya? Muhammad Yusuf. Sebetulnya kalau kita bilang ya, perusahaan menugaskan tim atau staff itu harus bisa memberikan, eee, provide semuanya. Kayak gitu, simpelnya itu. Even intern berarti harus diberikan yang namanya, apa namanya, yang namanya, pocket allowance, terus kemudian kayak, dan lain sebagainya, kayak gitu. Karena kita tidak bekerja di home base kita, itu yang pertama. Itu yang seharusnya ya, karena kan ya nggak boleh dong udah, teman-teman intern itu tidak mendapatkan, benefit dalam bentuk uang gitu kan, kok mereka malah harus effort lebih dalam untuk, ini, apa, pekerjaan yang seharusnya kamu tidak entitled untuk itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan proses penerimaan intern full time. Oke, Mas, begini, mmm, karena saya karena kebetulan saya pun juga melakukan hal yang sama seperti yang kamu tanyakan, kami ingin memperoleh komprehensif, kandidat yang bagus, mau bagaimanapun kami kepingin dapat orang yang bagus dan tidak main-main secara, potensi dan kompetensinya. Meskipun, Mas Yusuf bilang kan, "Kok se-complicated seperti full time ya, Pak?" Betul, memang, tapi kriteria untuk, penyaringannya itu relatively lebih ringan dibandingkan dengan yang full time, tidak seribet yang full time, kayak gitu. Karena kami kenapa? Karena kami ingin melihat nih keseriusannya, gitu kan. Kami tidak mau ambil anak intern tapi yang setengah-setengah aja gitu kan. Karena kami nanti sudah punya satu bank data, ketika once kami sudah punya posisi yang kosong dan kita punya intern yang oke, kita bisa hire mereka dan tidak jarang kami melakukan direct hire itu dengan orang yang sudah ready sebetulnya. Dan adik-adik intern ini sudah tahu bagaimana culture dari perusahaan. Kayak gitu. Kalau saya sebagai sisi HR gitu ya, kami akan melihat dari sisi itunya. Begitupun juga dengan user, kecocokan dalam pada saat bekerja. Untuk yang terakhir, sebagai pelamar dokumen-dokumen sensitif. Betul, Bu Titi juga mengeksperiensi hal yang sama ya, Bu, ya. Pada saat Mhm. ada adik-adik yang mau magang di tempat kami tidak pernah meminta dokumen-dokumen lengkap pada saat magang. Bu Titi tanya sama saya, "Pak, butuh apa aja?" "CV aja, Bu. Kalau DKV portofolio." That's all. Saya juga berpesan ke teman-teman semuanya, jangan berikan dokumen-dokumen sensitif. Kalaupun kalian diminta seperti itu, tanyakan kepada HRD-nya peruntukannya apa. Cukup satu lembar saja kurikulum vitae. Saya tidak pernah minta KTP lah, kartu keluarga, buat apa? Nggak mau sensus penduduk aku, kayak gitu. Karena yang saya butuhkan hanya CV kalian saja. Once kalian diterima, saya akan kirimkan letter of acceptance. Disitulah baru saya akan minta beberapa dokumen-dokumen pendukung. Contoh seperti kartu KTP, kartu keluarga, nomor yang bisa dihubungi pada saat situasi darurat, BPJS TK. Karena maaf-maaf ya, ada satu hal yang tidak baik terjadi, kecelakaan kerja gitu ya, kita bisa langsung cover teman-teman semua dengan BPJS TK itu tadi, kayak gitu. Itu, Yusuf, semoga menjawab ya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Yusuf. Ini terima kasih Pak Surya. Ini dia izin connect di LinkedIn Siap. Muhammad Yusuf. Nanti mungkin bisa sharing lebih lanjut ya teman-teman. Ini dari yang bertanya ada yang di Malang nggak teman-teman? Yes, nanti yang ada di Malang boleh kontak-kontak dengan Bu Titi, di info saja Oke, siapa ya, Bu, ya. nanti dicatat aja dari teman-teman GEA nanti akan catat teman-teman yang sudah bertanya. Nanti kalau yang di Jakarta sih kita belum bisa kasih traktiran. Tapi kalau dia di Malang nanti kan dikasih voucher untuk lunch di The Alana Malang Yes, ya. oke. Baiklah, Pak Surya boleh dibantu stop share dulu, kita mau Oh, foto dulu maaf, boleh? iya, mohon maaf, Bu Titi. Nggak apa-apa dong. Baiklah, teman-teman boleh dibantu open cam dulu sebentar, yuk. Sebentar aja kita foto dulu, sebentar ya. Yuk, 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 yuk. Boleh open cam duluan, ini kan enak nih kelihatan. Mana itu tadi beruang? Pandang aku, kamu buka kameranya. Oke, sebentar. Boleh yuk, dibuka dulu sebentar yuk. Sorry. Gini. Oke, sudah dibuka semua teman-teman.
Ah, seru nih kalau udah dibuka kayak gini kan kelihatan. Jangan ini dong, jangan apa pakai itu apa namanya avatar dong. Masa aku foto sama kelinci? Eh dong, buka buka dulu yuk, bentar yuk, kita foto yuk. 1 detik aja, 1 detik, 1 detik banget. Yang lain, jangan tidur siang ya. Ayo boleh silakan dimulai Kak Elpian, boleh dibantu atau Kak Oke, Beatrice? siap ya teman-teman. Saya mulai. Ini ada 9 page. Jadi saya mulai dari page pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Mulai ke page 2. Oke. Yang page 2 ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Page 3. Page 3 sudah siap. Oh, nggak ada yang on cam ya. Page 3. 1, 2, 3. Yang page 4. 1, 2, 3. Lalu page 5. Page 5. 1, 2, 3. Yang page 6. 1, 2, 3. Banyak ya. Page 7. 1, 2, 3. Page 8. 1, 2, 3. Yang terakhir ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan leave dulu karena masih ada sesi bersama program studinya. Kita isi exit tiketnya dulu boleh di-share. Jadi sebelum teman-teman boleh di-share screen juga. Jadi sebelum teman-teman Gabriela, ya Allah lucu banget kamu di mana? Gabriel. Oke. Boleh di ini dulu diisi dulu exit tiketnya sebelum kalian apa namanya berpindah ke breakout room. Mohon ditunggu ya Pak Surya sebentar. Oke. Nanti kita akan kirimkan foto-fotonya juga ke Pak Surya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi diisi dulu exit tiketnya sebelum kalian pindah ke breakout room. Kita akan launch breakout room-nya. Kita kasih waktu 5 minutes kayaknya cukup ya before you go to breakout room. Yuk diisi dulu breakout room-nya. Nanti untuk teman-teman yang public relation itu bisa masuk ke room public relations, nanti akan bersama Ibu Nisrin, Miss Nisrin. Terus abis itu DKV dan IDP itu ikut bersama Pak Lutfi. Masuk? Sudah mulai masuk? Kita tetap share di chat box ya teman-teman. Nanti untuk linknya, jadi kalian bisa isi langsung di situ. Untuk juga bisa kami bantu klaim untuk SAT poinnya karena sudah mengikuti kegiatan ini. Gitu ya. Oke, ada 210 orang loh. Saya baru ngeh ternyata ada 200 orang. Kayaknya ini lagi pada udah mulai magang tadi, kayaknya ada yang di kantor. Iya, Pak Surya ini sebenarnya juga magang. Enggak lah, enggak. Beliau bukan magang beliau itu. Oke. Yang ngumpulin Jangan lupa anak-anak magang. beliau mengumpulkan anak-anak magang. Betul sekali. Kasih tiketnya jangan lupa diisi yuk. Oke, sudah kita boleh launch breakout room-nya. Oke. Pak Surya terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Terima kasih Sampai banyak teman-teman bertemu semua. lagi. Ya. Siap. Jangan lupa, saya cuma tetap pesan satu aja. Jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Didengarkan kebutuhan badannya. Kalau waktunya makan, waktunya istirahat. Waktunya ketemu sama orang buat bercerita, jangan lupa dengarkan diri sendiri ya.
Terima kasih Bu Titi sama teman-teman dari BINUS semua. Semoga sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas. Oh ya, hari Jumat ya? Yes, happy weekend. Happy weekend semuanya. Izin saya live dulu, Bu Titi dan Ya, rekan-rekan ya. semua. Terima Selamat kasih. sore. Sore Pak Surya, terima kasih. Yeay, mari kita ingat. Terima kasih. Yuk masuk breakout room teman-teman sesuai dengan prodinya ya. Udah di launch kan ya? Kok banyak yang belum assign nih? Yang CS mana? Yang DKV mana? EPC-nya boleh pindah ya Bapak Ibu. Monggo silakan langsung ke breakout room-nya. Nanti kami bantu assign teman-teman yang masih ada ini. Oke, EBC, DBI sudah mulai masuk. Banyak sekali, boleh sambil dicek teman-teman prodinya. Sudah muncul kan breakout room-nya ya? Ada 6 room. Yuk, DKV IDT ada sendiri. Ya, oke, silakan yuk. CS baru 17 orang, DI baru 9 orang nih. Yuk, mana orangnya? CS 18, KOM 8 orang. PR 30 orang. DKV IDT, boleh sambil cek aja prodinya, biar kita assign aja teman-teman ini. Oh, belum muncul? Ini ada yang bilang belum muncul nih breakout room-nya. Stephen, boleh di layar belum munculkah atau ada tulisan breakout room di bawah? Di bawah tuh di sebelahnya react, chat, dan participants. Di Zoom saya nggak ada. Stephen, prodi apa? Saya bantu aja.